Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan SP Tutor, channel seputar tip YouTuber. Kali ini kita akan sharing ataupun membahas pertanyaan dari teman-teman ya. Ya, kali ini kita membahas seputar penyebab ataupun penyebab gaji short kecil. Menurut saya wajar, karena dia kan cuman kisaran di bawah hitungan detik lah. Kita ngomong, kita bisa menggunakan mungkin 15 detik, standar dari YouTube itu kan 15 detik, atau dengan gaji yang kecil. Buat teman-teman juga nggak usah bingung, karena apa, kita sebagai kasih contoh video panjang aja, atau yang punya YouTube durasi panjang, itu per 1000 aja kurang lebih nilainya, kalau kita masuk rupiah yang satu itu sekitar 15.000 kurang lebihnya. Apalagi yang short, buat teman-teman ini kan menjadi pembelajaran juga ya, karena short ini kan cuman kisaran detik, jadinya dia nggak akan ataupun untuk dolarnya itu terbatas, walaupun ditonton dengan penonton jutaan. Nah, ini ada salah satu buat pembelajaran juga. Temen ada yang udah monet lewat short, ada beberapa video yang termasuknya tembus jutaan penontonnya itu. Dengan kita membuka di analitik itu kan ketahuan. Walaupun short itu sebenarnya kan udah bisa di monet itu pada 1 Februari 2023. Itu pun kan akan gajian di Maret 28 terakhir di bulan Maret. Nah, di sini teman-teman berupaya atau melihat gajinya short ini benar-benar bisa dibilang kecewa. Maksudnya kecewa itu kecil banget, lebih parah daripada YouTube panjang, walaupun penontonnya jutaan. Nah, disinilah itu dipengaruhi sebenarnya juga ada beberapa faktor sebenarnya tentunya ini. Kenapa ini dipengaruhi? Karena itu banyak faktor untuk gaji short ini kecil. Di situ ada penyebab atau poinnya daripada penyebab gaji short kecil. Nah, di sini teman-teman kan pasti ya untuk berpikiran punya view 1 juta itu minim kan ya, mungkin kita pikiran pemula atau sebagai YouTuber pemula itu kan diperkirakan pasti ya, kita bulan depan udah bisa gajian. Itu udah pasti pemikiran segitu wajar, karena dengan view yang jutaan. Lah, itu pun ada beberapa kriteria itu kita lihat kalau di analitik. Kriteria itu lihat aja di RPM lebih jelasnya. Di RPM itu udah pasti, karena sebelum kita gajian pastinya kan paling gampang di YouTube Studio kan bisa kita cek, bisa di download di aplikasi atau youtube.com, itu bisa teman-teman lihat di situ. Itu kurang lebih karena RPM-nya rendah, itu gaji jadi sangat minim atau kecil. Poin yang pertama itu ditentukan lokasi penonton.
lokasi penonton ini kalau di Indonesia ini atau di Indo, dia cenderung lebih kecil. Kalau menurut RPM yang kita bisa pelajari itu, di tingkat Asia itu yang agak mendingan itu antara Singapura, itu lebih tinggi daripada Indonesia. Terus kemungkinan juga ini di Eropa ataupun luar Amerika itu udah pasti lebih besar, karena itu efek dari lokasi penonton. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua ini dari tema atau konten. Video kita umpamanya saya kasih contoh cuman 5 detik. Karena tema atau konten penonton ini tidak begitu menyukai, jadinya cuma di skip. Walaupun itu padahal kalau kita ngomong video short itu cuma sekian detik ya. Nah, di situ juga menjadi nilai ataupun perhitungan tersendiri ini, yang poin yang kedua, tema konten ini. Kenapa ya tadi? Karena dia cuman lewat, mungkin nggak dilihat, padahal cuman 15 detik. Nah, di situ. Itu adalah poin yang kedua. Masuk di tema konten jadi nilai juga. Yang poin yang ketiga adalah biaya pengiklan. Di video short ini sendiri, satu, termasuk kita ngomong ya, kan bisa dimonet baru mulai di kurang lebih di 1 Februari 2023 dari pihak YouTube. Itu pun kan ibarat pengiklan, itu masih pilih-pilih. Ini bagus nggak intinya buat kita iklan, atau buat pengiklan yang tiap hari mungkin udah biasa ngiklan di video panjang, dia itu mau melihat di ataupun hasilnya yang di video short ini. Itu poin yang ketiga dari biaya pengiklan. Itu pun sendiri belum, karena apa? Ini baru. Jadi pengiklan nggak sebanyak di video panjang. Itu udah nilai tersendiri menjadikan pegangan buat pengiklan ini. Ya, buat teman-teman, terima kasih banyak udah nonton. Salam sehat buat semua.